Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba menjelaskan, ada pertanyaan tadi malam ketika live TikTok. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz berkaitan dengan penilaian kepada Imam Ibn Taimiyah dan Syekh Albani? Tentu menilainya secara adil atau secara objektif. Maka yang pertama, Imam Ibn Taimiyah di masa beliau hidup, bahkan sampai meninggal, kalau tidak khilaf beliau meninggal di penjara dikarenakan pendapat-pendapat beliau dikaitkan dengan pemahaman akidah. Jadi pada masa beliau hidup, jumhur ulama menghujat beliau tentang konsep usulus salasah, berkaitan konsep akidah ya, terutama dikaitkan dengan tauhid uluhiyah yang terkesan Allah itu memiliki sifat kekurangan karena membutuhkan atau seperti makhluk, dengan istilah duduk di langit, duduk di aras, punya mata, punya kepala, punya kaki, punya wajah, yang tentunya hal itu semuanya adalah bertentangan dengan pendapat jumhur berkaitan dengan ilmu akidah. Tetapi dikaitkan dengan fikih, maka banyak pendapat-pendapat beliau yang sangat bagus, karena termasuk yang membesarkan mazhab Hambali itu adalah Imam Ibn Taimiyah. Begitu ya. Jadi kalau berkaitan dengan akidah, beliau melawan atau menyalahi jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah pada waktu itu, sehingga beliau dihukumi termasuk di bidang akidah, yaitu keyakinannya yang rusak atau mengalami kekeliruan. Sedangkan Albani secara akidah mengikuti akidah Imam Ibn Taimiyah, namun berkaitan dengan konsep menilai hadis dan menghukumi hadis secara istiqra, penelitian, maka beliau itu terkadang berbeda dengan hasil takhrij dari ulama-ulama hadis. Artinya ketika beliau mengeluarkan pendapat tentang sebuah hadis, tentang status hadis tersebut sahih, hasan atau dhaif atau maudhu, ketika itu menyalahi jumhur, maka tidak kita ikuti. Tapi ketika bersamaan atau justru menguatkan tentang jumhur ulama, maka dibenarkan. Tentunya tidak asing lagi kalau sekiranya beliau mendhaifkan hadis yang ada di Sahih Bukhari, sementara Sahih Bukhari itu disebut dengan Jami'us Sahih, maka hadis-hadis yang di situ boleh dikategorikan semuanya adalah sahih. Kalau sempat ada yang menurut beliau itu adalah dhaif, maka kita tidak ikut pendapat Albani tersebut. Demikian juga dengan Sahih Muslim ya. Kalau ada di Sahih Muslim itu yang beliau dhaifkan, maka kita tidak mengikuti pendapat beliau tentang mendhaifkan hadis yang ada di Sahih Muslim. Begitu. Namun di masa sekarang ini Syekh Albani juga menjadi penopang, pembesar, dan ikut mensiarkan atau menyebarkan mazhab yang mungkin agak cenderung ke mazhab Hambali atau Hanabilah. Walaupun di dalam banyak karya beliau mengatakan bahwa tidak ada istilah mazhab. Jadi Albani itu sebenarnya tidak bermazhab Hambali, justru membuat mazhab sendiri, begitu terkesan seperti itu. Maka dari dua tokoh ini, baik Ibnu Taimiyah atau Albani,
berkaitan dengan akidah, kalau menyalahi jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah tentang tauhid uluhiyah maka kita tinggalkan. Berkaitan dengan fikih, kalau memang masih sejalan dengan pendapat jumhur maka kita ikuti, atau memang ada peluang-peluang untuk khilafiyah, tentu kita bertoleransi pada pendapat-pendapat kedua ulama tersebut. Demikian barangkali untuk jawabannya, mengomentari bagaimana pendapat saya berkaitan dengan Ibnu Taimiyah dengan Albani. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.